Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Diah Astri Seteningrum SE, tutor mata pelajaran sosiologi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang membangun kemandirian komunitas melalui pemberdayaan sosial. Silahkan disimak baik-baik ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah tradisi dan kearifan lokal masyarakat masih relevan untuk kehidupan modern saat ini? Mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah siswa mampu memahami konsep pemberdayaan komunitas, mengenali potensi kearifan lokal, serta menilai berbagai aksi pemberdayaan komunitas yang ada di masyarakat. Konsep pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas adalah proses peningkatan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengelola potensi lokal, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada pendekatan mengajari cara memancing atau partisipatif daripada sekedar memberi bantuan guna menciptakan perubahan sosial yang berakar dari dalam komunitas itu sendiri. Pentingnya pemberdayaan. Pemberdayaan komunitas sangat penting untuk meningkatkan kemandirian, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat partisipasi sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta membantu masyarakat keluar dari ketergantungan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Kearifan lokal sebagai modal sosial. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, dan praktik yang diwariskan turun-temurun dan menjadi kekuatan budaya untuk membangun masyarakat yang tangguh. Meskipun memiliki potensi besar, kearifan lokal sering dihadapkan pada tantangan modernisasi dan globalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilainya. Kearifan lokal dalam kehidupan. Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan berbentuk nilai, norma, atau tradisi yang diwariskan turun-temurun untuk mengatasi masalah dan hidup selaras dengan lingkungan. Ini berfungsi sebagai identitas budaya, penguat solidaritas sosial, pedoman moral, serta alat pelestarian alam yang efektif. Hubungan pemberdayaan dengan kearifan lokal. Hubungan pemberdayaan dengan kearifan lokal adalah hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Kearifan lokal menjadi fondasi dan aset berharga dalam merancang strategi pemberdayaan yang tepat sasaran. Sementara pemberdayaan bertujuan melestarikan dan mengoptimalkan potensi lokal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Aksi pemberdayaan di bidang ekonomi. Aksi pemberdayaan bidang ekonomi adalah upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi lokal, UMKM, dan optimalisasi BUMDes. Fokusnya meliputi pelatihan bantuan modal atau alat, digitalisasi, dan pendampingan berkelanjutan untuk memacu produktivitas inovasi serta peningkatan pendapatan. Contoh aksi pemberdayaan di bidang ekonomi yaitu pengembangan usaha mikro, koperasi desa, dan produk lokal yang memanfaatkan sumber daya setempat dengan nilai budaya khas.
Aksi pemberdayaan bidang pendidikan. Aksi pemberdayaan bidang pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas, akses, dan kesetaraan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu atau di daerah terpencil. Program ini melibatkan bimbingan belajar, taman bacaan, pelatihan komputer, serta kesetaraan paket A, B, dan C untuk memberdayakan anak putus sekolah dan masyarakat. Contoh aksi pemberdayaan di bidang pendidikan, yaitu contoh konkretnya meliputi bimbingan belajar gratis untuk anak kurang mampu, taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa, pelatihan komputer atau internet untuk remaja putus sekolah, serta pelatihan peningkatan kompetensi guru lokal. Aksi pemberdayaan bidang sosial budaya. Aksi pemberdayaan bidang sosial budaya bertujuan meningkatkan harkat, kemandirian, dan melestarikan kearifan lokal melalui penguatan kapasitas masyarakat. Fokusnya mencakup pelatihan seni tradisional, penguatan komunitas adat, festival budaya, dan pengelolaan wisata berbasis budaya, kampung adat atau wisata guna meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Contoh aksi pemberdayaan bidang sosial budaya, contohnya meliputi taman baca masyarakat, pelatihan keterampilan PKK, kader kesehatan desa, pemberdayaan disabilitas, dan pembentukan kelompok belajar paket. Aksi ini berfokus pada peningkatan kemampuan warga. Aksi pemberdayaan bidang lingkungan. Aksi pemberdayaan lingkungan adalah upaya kolektif melibatkan masyarakat dalam pelestarian alam, seperti pengelolaan sampah, berupa bank sampah atau kompos, penghijauan, konservasi air, dan pemanfaatan energi terbarukan. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi aktif, kesadaran, serta menciptakan lingkungan bersih dan berkelanjutan. Contoh aksi pemberdayaan bidang lingkungan meliputi pelatihan pengelolaan sampah mandiri atau kompos, penanaman pohon, konservasi air, pengembangan energi terbarukan seperti panel surya, serta pembentukan komunitas bank sampah. Aksi pemberdayaan bidang kesehatan. Aksi pemberdayaan bidang kesehatan adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menjaga serta meningkatkan derajat kesehatannya melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi aktif. Kegiatan ini berfokus pada upaya promotif dan preventif yang dilakukan bersama dari dan untuk masyarakat guna mengatasi masalah kesehatan lokal. Contoh aksi pemberdayaan bidang kesehatan, masyarakat dapat diberdayakan lewat posyandu, kader kesehatan, obat tradisional, posbindu PTM, desa siaga, kader kesehatan, penyuluhan PHBS, pemberdayaan gizi atau stunting, komunitas peduli penyakit, dan penggunaan air bersih mandiri serta pola hidup sehat berbasis pengetahuan lokal. Faktor pendukung pemberdayaan. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat meliputi motivasi tinggi, partisipasi aktif, dukungan kebijakan pemerintah, serta ketersediaan sarana prasarana dan akses informasi. Faktor-faktor ini krusial untuk meningkatkan kemandirian, keterampilan, dan ekonomi masyarakat, didukung oleh kepemimpinan lokal yang kuat dan pemetaan potensi daerah yang akurat. Tantangan pemberdayaan. Tantangan utama pemberdayaan masyarakat meliputi rendahnya partisipasi aktif, budaya ketergantungan atau mentalitas instan, keterbatasan SDM dan infrastruktur, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan. Hambatan lain mencangkup
birokrasi yang lamban, konflik kepentingan internal, serta resistensi terhadap perubahan pola pikir, kesadaran masyarakat, minimnya dana, pengaruh budaya luar, hingga konflik kepentingan antar kelompok. Strategi penguatan pemberdayaan. Penguatan pemberdayaan masyarakat berfokus pada peningkatan partisipasi aktif, pengembangan kapasitas SDM, serta akses permodalan dan teknologi. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kemandirian berkelanjutan melalui pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan lokal, seperti kelompok tani atau UMKM, dan pendampingan intensif agar masyarakat mampu mengelola potensi wilayahnya secara mandiri. Kesimpulannya, pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal adalah langkah penting membangun masyarakat mandiri, sejahtera, dan berkarakter. Aksi nyata dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan, dan kesehatan menjadi wujud nyata kekuatan sosial masyarakat. Saatnya kuis. Siap-siap ya. Kita akan belajar menjawab soal-soal. Soal pertama. Apa tujuan utama pemberdayaan komunitas? A. Membuat masyarakat tergantung bantuan. B. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. C. Menghilangkan budaya lokal. D. Menyamaratakan semua tradisi. Ada yang tahu jawaban yang benar adalah? Ya, jawaban yang benar adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Jadi, tujuan utama pemberdayaan komunitas adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Ayo, ada yang jawabannya benar? Soal kedua. Soalnya ini sangat mudah ya. Contoh kearifan lokal di bidang pertanian adalah A. Subak di Bali, B. Posyandu, C. Bank sampah, D. Festival budaya. Pasti sudah tahu dong. Ya, jawaban yang benar adalah A. Subak di Bali. Jadi, contoh kearifan lokal di bidang pertanian adalah subak di Bali. Soal ketiga. Mengapa kearifan lokal penting dalam pemberdayaan? A. Karena sudah tua. B. Karena dekat dengan masyarakat. C. Karena wajib dipertahankan pemerintah. D. Karena tidak boleh berubah. Ada yang bisa menjawab? Jawaban yang benar adalah B, karena dekat dengan masyarakat. Jadi, kearifan lokal sangat penting dalam pemberdayaan karena dekat dengan masyarakat. Ada yang benar semua jawabannya? Masih semangat? Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang perlu ditanyakan atau yang tidak paham, silahkan bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi minggu depan. Selamat beraktivitas.